Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga atas infak beliau semua, channel dakwah ini masih tetap eksis, dapat hadir di hadapan kalian semua. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, yang semoga anti skip, anti download, dan berkenan membagikan link-link dakwah ya dari channel ini. Aku ucapkan juga terima kasih dan matur nuwun atas doa-doa baiknya. Ini kita masih suasana Idul Fitri ya, hari yang kedua. Minum kopi dulu. Belum puasa sunnah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilkan tisu tuh. Maka kita santai dulu ya. Kalau kendaraan itu kan masuk gigi 1 dulu, nggak langsung gigi 4 gitu ya. Kalau aku lihat ada komen dari teman Kristen kita yang masih kebingungan, itu ada di kitab Yohanes yang keberapa ya, sebentar, Yohanes yang ke-7, Yohanes yang keberapa, ke-14, tentang Filipus ya, tentang Filipus yang ingin melihat Bapa, ingin melihat Allah. Filipus kebingungan, ingin melihat Allah. Terus Yesus bilang, ya bagaimana kamu kok bisa bingung, sudah lama kumpul sama aku gitu ya. Terus dijawab begini, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia gitu ya. Jadi dikirain kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus itu Allah ya. Tapi nantilah lain kali kita Kita kembali lagi ke Kristologi ya, karena sudah hampir 1 bulan. Bukan hampir, lebih dong 1 bulan. Sedangkan yang tentang Rabi Topia yang mengkritik Tritunggal aja itu 23 seri. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang praekstensi Yesus, berarti kan hampir 1 bulanan. Lebih, bisa jadi lebih. Aku nggak hitung pasti sih ya. Coba nanti kamu lihatlah. Dan kita sekian lama bergelut dengan Bible, maka sekarang ini kita gantian bergelut dengan Al-Quran. Itu sebagai bukti yang aku berikan sama kalian semua bahwa alhamdulillah, bukan kesombongan tapi sebuah rasa syukur. Itu artinya mengakui rahmat, anugerah, kasih karunia yang dilimpahkan Allah kepada kita. Itu harus diakui, jangan ditutupi. Kalau aku ngomong gini, itu aku mensyukuri, bukan sombong. Bahwa Allah memberikan kecerdasan pada aku sehingga aku bisa berbicara Bible, aku bisa berbicara Al-Quran. Jadi lengkap, pukulanku lengkap. Ibarat petinju itu dia tidak hanya punya strike, tapi dia juga punya long hook. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, karena apa? Senang baca gitu ya. Alhamdulillah. Setelah kita bergelut dengan Bible sekian lama, kita kembali sekarang bergelut dengan Al-Quran. Nanti yang masalah Filipus bingung mau lihat Allah dan itu mau dijadikan argumentasi teman Kristen kita tentang Yesus itu adalah Allah ya, nanti kapan-kapan kita bisa bicarakan lagi ya. Jadi kita selang-seling lah. Ini masih awal-awal Syawal ya, masih Idul Fitri. Kita
Pelan-pelan dulu, masuk gigi 1 dulu. Jangan langsung ke gigi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pesan ini beberapa waktu lalu di-request oleh viewer kita ya, yang setia bersama kita di channel ini. Dari Klaten. Klaten itu ikut Jogja, Klaten itu ya. Namanya Mas DR dari Klaten. Terima kasih Mas DR telah merequest dan semoga tetap setia walaupun menanti sekian lama ya. Requestnya baru aku penuhi sekarang karena kemarin kita habiskan waktu untuk fokus ke kristologi ya. Begitu juga untuk teman yang lagi request tentang Allah menyesatkan itu gimana sih, itu nanti bisa kita bicarakan. Teman-teman lain yang mau request juga boleh, tapi ya harus sabar masuk antrian ya. Untuk Mas Sopo mau yang ada di Klaten ya, aku ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menunggu jawaban dari aku. Mas DR ya. Kalau Klaten tahu, aku ingat raket. Aku dulu kan masih SMP SMA itu hobiku di samping lari bulu tangkis itu ada produk raket dari daerah Klaten ya. Raket bulu tangkis. Oke. Ini requestnya masuk via Japri. Assalamualaikum Gus. Mau request tema, mohon dijelaskan bagaimana pemahaman bahwa Allah menjadikan kapak untuk kita. Ini salah ketik nih dia. Setelah aku tanya, kapal mungkin. Terus dia bilang, ngapunten kapal maksudnya Gus gitu ya. Jadi dia salah ketik. Kapak dan kapal beda satu huruf, beda makna ya. Jadi gini sebetulnya. Assalamualaikum Gus, mau request tema. Mohon dijelaskan bagaimana pemahaman bahwa Allah menjadikan kapal untuk kita. Nah, bukan kapak, kapal ya. Lalu dia screenshot ini Al-Quran surat Az-Zukhruf ya. Surat 43 nomor ayatnya 12. Waladina holak gitu ya, diawali itu ya. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan. Jadi holak itu menciptakan. Nanti kalau ja'al itu menjadikan ya. Dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Wah. Terus aku jawab, Waalaikumsalam, siap, trim, matur nembah nun. Kapak atau kapal maksudnya. Maaf, ini dengan siapa dan di mana gitu ya. Ngapunten Gus, maksudnya kapal dari Klaten gitu. Oke. Oke ya. Coba kita diskusikan. Dan dari pertanyaan ini menunjukkan dia cerdas. Dia cerdas. Ya. Dia cerdas. Kritis. Ya si DR ini dia cerdas. Seharusnya ya para ustadz-ustadz yang alumni luar negeri sana ya membicarakan hal-hal yang seperti ini loh. Itu jauh lebih bermanfaat ya. Mereka yang secara publik sudah diakui, digelari ustadz, yang titernya doktor. Jangan datang pulang ke sini jadi ustadz, Anda dapat kesempatan karena sekarang dimanjakan oleh media sosial, terus banyak jamaahnya, terus membenturkan antara agama dan budaya karena kalian goblok tidak tahu budaya. Yang ngomong ini haram lah, itu haram lah. Daripada ngoceh yang begitu, pokoknya yang hal-hal begini ini seperti pertanyaannya saudara kita Mas DR dari Klaten ini diselesaikan. Karena ini menjadi keresahan.
Makanya aku bilang Mas DR ini cerdas, karena apa? Masa iya sih Allah punya galangan kapal kok menjadikan kapal? Kan teksnya begini. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu. Memangnya Allah punya galangan kapal apa? Kan lebih bermanfaat yang begini ini, sehingga umat tercerahkan mengerti apa maksud Al-Quran. Bukan membenturkan agama dan budaya. Budaya itu boleh tumbuh dan berkembang sama dia tidak bertentangan dengan agama. Dan selama ini yang dibentur-benturkan itu karena ketidaktahuan mereka aja tentang budaya. Manusia itu terlahir tercipta sebagai makhluk budaya. Dia punya budaya. Ya. Senangnya bentur-benturkan. Bumi pertiwi haram. Terus apa lagi kemarin? Halal bihalal haram. Apa meneh? Apa meneh gue? Kok yang aneh-aneh gitu, ndak bermanfaat. Karena apa? Itu dibawa ke meja perdebatan, baru dia di sana tahu bahwa itu bukan seperti yang dia pikirkan. Ya. Yang sudah mapan, ulama-ulama dulu itu kan juga sudah memperhitungkan mana yang kira-kira budaya itu boleh tumbuh dan berkembang, mana yang tidak gitu. Ya. Maaf lahir batin. Oh, nggak ada itu tuntunannya, haram. Mbahmu gue beragama kok dibentur-benturkan dengan budaya. Orang budayanya saja tidak membentur agama. Lebih bermanfaat begini. Ya. Jadi kualitas dokternya itu juga bisa membuat orang, mantap ya gitu ya. Kalau cuman membentur-benturkan agama aja terus memahami agama secara tekstual, padahal ada teks ada konteks. Ya koyo ngono kuwi ya sile. Tapi ya di sini ini apa yang nggak ada pengikutnya? Mau kamu jungkir balik itu loh pengikutnya ya ono wae. Karena memang publiknya publik yang gampang kagetan. Nggak pernah berpikir kritis. Ini orang kerangka berpikirnya seperti apa sih gitu. Dan kita terlanjur kena penyakit selalu melihat sesuatu dari casing. Tidak dari isi kepala, tapi dari casingnya doang. Oke, kajian kita judulnya adalah kapan Allah bikin kapal. Ya. Kapan Allah bikin kapal? Ini sih. Ya. Kapan Allah bikin kapal? Kapan Allah tuh bikin kapal tuh kapan? Dekonstruksi terjemahan. Lihat terjemahan. Yang aku dekonstruksi terjemahan, bukan Al-Qur'annya. Terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an, dia produk manusia, bisa salah. Makanya teman-teman Kristen tuh jangan terlalu baper kalau aku mengkritisi Alkitab. Karena ini terjemahan. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Ya. Ya. Apa ini? Dekonstruksi, ya. Dekonstruksi terjemahan Quran surat apa gue? Az-Zukhruf. Bukan Al-Zukhruf loh ya. Az-Zukhruf. Bukan Al-Zaitun loh ya. Az-Zaitun gitu ya. Sini aja lah ya. Az-Zukhruf. Ya, Az-Zukhruf. Ini ada hanya ini, kalau salah ya dibenarkan. Az-Zuk
Az-Zukhruf ya, surat ke 43 ayat ke-12. Nih. Ya. Kapan Allah bikin kapal? Dekonstruksi terjemahan Quran surat Az-Zukhruf suratnya nomor 43 ayatnya nomor 12. Ini mungkin nanti ini seri 1, mungkin akan berseri. Kita lihat nanti lah ya. Aku terus terang tidak bisa menjelaskannya kalau hanya menukil ini. Nggak bisa. Harus secara utuh dibaca. Ya. Harus secara utuh. Makanya aku akan mengajak kalian untuk membacanya secara utuh, dimulai dari Az-Zukhruf 9. Ini nanti kita mulai dari 9 sampai yang ke berapa ya? Sebentar, 9 sampai yang ke-14. Jadi kita harus baca ini dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Nih. Gak bisa aku menjelaskan kalau cuma ini. Tuan. Kalaupun aku bisa, kalian gak ngerti nanti. Ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-9, surat Az-Zukhruf ya, surat 43. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa mereka itu? Arab pagan ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Di sini dijelaskan pakai sifat ya, tidak pakai nama. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu yang dimaksud Arab-Arab pagan itu Allah? Ya. Bagaimana caranya? Maka kita harus menukil sebagai contoh ya di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 61. Ya. Di ayat 9 ini sudah terjadi sebuah permintaan untuk menjelaskan, maka dia harus dijelaskan di surat berapa tadi? Al-Ankabut ya 29:61. Nih. Bentar. 29:61. Karena di surat ini di surat Az-Zukhruf itu tidak keluar namanya, yang keluar sifatnya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Arab pagan, kamunya itu Kanjeng Nabi disuruh bertanya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Arab-Arab pagan, Arab-Arab jelebo itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka Arab-Arab pagan itu akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu. Nah, itu nanti ya. Dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Itu yang ke-10. Tapi kita selesaikan dulu siapa dia yang menciptakan langit dan bumi itu. Karena di sini tidak muncul proper name-nya. Tidak muncul. Dia dijelaskan oleh sifat-sifat dari yang punya proper name itu. Maka kita cari bantuan, ini namanya Quran by Quran. Ya. Kan ada Quran by Quran, nanti Quran by naturally, alam, itu juga bisa. Ya, ini kita Quran by Quran. Kita mencari jawabnya, siapa dia? Dia ada di surat Al-Ankabut, surat 29 ayatnya 61. Di sana proper name-nya muncul. Ya. Surat Al-Ankabut. Dan jika engkau, maksudnya Kanjeng Nabi, bertanya kepada mereka Arab pagan, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka, maksudnya Arab pagan itu akan menjawab Allah. Di situ namanya muncul. Allah ya.
Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Nah, itu hal lain ya. Tapi yang jelas di sini nama itu muncul Allah. Maka yang dimaksud di surat 9 dari ayat 43 tadi itu ketika ditanya, dan jika kamu tanyakan, Kanjeng Nabi Muhammad diperintah, kamu tanyakan kepada Arab-Arab pagan itu ya, kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya itu diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Siapa dia? Karena tidak muncul nama proper name-nya, dialah merujuk kepada satu nama agung, yaitu Alif Lam Lam Ha, yang kita kenal dengan Allah. Kalau saudara Yahudi kita, saudara tua kita, YHWH. Kalau kita Alif Lam Lam Ha, tetragramaton. Oke. Clear ya? Dibantu oleh surat 2961. Nama itu muncul. Jadi ini diskusi ya. Kita ini kalau kita merujuk di surat 43 ayat 9 ini bercerita tentang apa? Tentang langit, tentang bumi. Ya, tentang langit dan tentang bumi. Pegang itu. Ya. Ini kan dialogis ini, ya. Kanjeng Nabi disuruh bertanya kepada Arab-Arab pagan itu. Maka dijelaskan juga sama Arab-Arab pagan itu, dan itu merujuk kepada satu nama agung, Allah. Itu suatu bukti sebelum Islam mereka sudah mengenal nama Allah itu sudah. Dari mana? Dari Bapak Abraham yang disampaikan kepada sang putra Ismail menjadi panutannya Arab-Arab saat itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya Abdullah. Islam belum hadir saat itu. Jadi ada pertanyaan, dari mana orang-orang Arab-Arab itu tahu nama Allah? Ya dari Bapak Abraham berlanjut ke Kanjeng Nabi Ismail sampai nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Tapi kalau Islam tidak. Nama Islam itu baru muncul ketika Kanjeng Nabi Muhammad mendapat mandat untuk melanjutkan perjuangan nabi-nabi terdahulu, menyampaikan dinullah yang namanya Islam. Proper name Islam, bukan sifat. Ya. Clear ya di sini? Oke. Yang ke-10. Ini sebetulnya kelanjutan yang 9 tadi ya. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Jalan-jalan di situ Arabiunnya lihat, jalan-jalan dia memakai sebentar, jalan-jalan, jalan subulun. Ya, dia memakai subula. Subula itu jalan-jalan. Kalau sabil itu jalan. Ya. Masalahnya itu jalan apa? Yang ini kita agak repot. Ya. Nanti aku berbeda dengan guru Al-Qur'anku. Ya. Aku berbeda nanti dengan guru Al-Qur'anku. Jalan apa ini sebetulnya? Ya. Jalan apa? Sebab nanti kita bicara biasa, murid guru berbeda itu biasa. Plato itu berbeda dengan Aristoteles. Yang akhirnya Plato tetap pada paham filsafat idealisnya, sedangkan sang murid Aristoteles mengusung filsafat naturalis. Beda, tidak masalah. Ya. Makanya aku berkata kepada guru-guru Al-Qur'anku, jangan mengharap aku itu bisa di apa ya, di format, nggak bisa. Jadi guru-guru tahu kalau aku berbeda pendapat, dia bisa maklumi. Aku bukan orang bisa diformat, tidak. Bagiku guru itu sangat perlu, tapi tugas para guru itu hanya menyampaikan informasi. Keputusan tetap di aku. Nggak mau aku diformat. Ya.
Tidak mau. Semua guru-guru Al-Quranku tuh begitu. Sudah tahu mereka siapa aku. Maka kalau kami berbeda pendapat, enjoy saja. Maka ketika ada sesuatu yang diinginkan sama guru-guru Al-Quranku dan aku tolak, itu disikapi ya biasa saja, enjoy saja. Dan kami saling menikmati perbedaan itu dan kami tetap saling kasih, saling hormat. Gitu. Ini berbeda nanti aku dengan guru Al-Quranku ini. Ya, karena jalan itu ada 3. Ya. Ada 3 jalan itu. Di sini masih nampak, Le. Ada sirot. Ini jalan. Ada syabil. Ini jalan. Ada torik. Ini jalan. Ini jalan. Ini jalan. Ini jalan. Gitu loh. Ya. Le, berapa jam, Le? Udah seberapa menit? Aku permisi dulu ya. Ini sudah sholat asar ya. Aku mau sholat asar dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan ya. Oke, tenang aja, nanti aku jelaskan. Oke, aku mohon waktu dulu untuk sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita setelah tadi terjedah interval ya. Ya, sekitar beberapa saat untuk menunaikan sholat asar berjamaah ya. Jadi kalian kalau laki-laki itu usahakan sholatnya itu berjamaah ya. Karena kamu laki, kalau kamu pakai rok ya nggak apa-apa sholat di rumah gitu ya. Kalau kamu pakai celana sholatnya itu dilanggar di musola di masjid. Gitu. Tadi sampai mana? Sampai sirot ya. Sirot. Sirot. Karena ini nanti perlu dijelaskan ini ya. Perlu dijelaskan, kalau enggak kalian sulit untuk memahami penjelasan dari aku ya. Di situ di surat 10 itu ada diksi subuh ya, subulal la alakum tahtadun. Nah, itu ya. Itu berasal dari kata ini syabil. Kalau ini mufrad, kalau ini jalan ya, kalau subul itu jalan-jalan. Ya. Jadi begini, yang menjadikan bumi sebagai tempat, tadi sudah ingat ya, di ayat 9 tadi pokok bahasanya tentang langit dan bumi. Ini pegang dulu ini, tentang langit dan bumi. Ya. Oke, yang 10. Yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu. Nah, ini juga ada masukan. Ini nanti ada di surat keberapa itu aku lupa, surat ke-7 atau keberapa, itu dijelaskan. Di bumi itu engkau dilahirkan, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati. Ya. Setelah mati ya dibangkitkan. Ya, jadi di bumi, nggak ada di awang-awang. Coba percaya, dongeng model ngono. Dan sini dijelaskan yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu. Nggak ada menetap di awang-awang, nanti mau kiamat turun niku opo kuwi. Sangat bertentangan dengan Al-Qur'an, ya. Oke, tapi itu bukan menu utama, itu sudah ada, itu lihat itu Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi itu. Itu milik teman-teman Kristen kita. Ya sudah, dihormati saja, itu credo itu keimanan mereka. Nanti Yesus itu mau kiamat turun lagi jemput mereka ke surga. Sekarang Yesusnya di surga mempersiapkan tempat untuk mereka yang percaya. Ya sudah, kita hormati saja, jangan terus kamu ikut-ikut mengimani itu. Al-Quran tidak pernah bilang begitu kok. Ya. Jadi di bumi itu menetap, artinya hidup bagimu, mu itu kita manusia. Ya. Dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jalan itu menggunakan diksi subulal. Itu berasal dari kata syabil. Bedanya kalau itu jamak, ini mufrad. Kalau itu jalan-jalan, kalau ini jalan. Nah. Diksi jalan itu kita tarik ke lisanul Arabian, itu ada 3. Ada sirot, ada syabil, ada torik. Ya, ini mulai berbeda aku dengan guruku. Ya, seperti aku bilang tadi, aku tidak bisa diformat oleh siapapun.
Karena aku akan memformat diriku sendiri berdasarkan apa? Informasi yang aku terima. Jadi guru itu harus diperlukan, harus kita hormati. Karena tanpa jasa beliau-beliaunya kita tidak dapat informasi. Cuman kan apakah kita akan dibentuk oleh guru? Ya kalau kamu mau ya terserah, kalau aku tidak mau. Guru itu sebatas memberikan informasi. Keputusan tuh di tangan kita. Nanti kita mati yang bertanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Oke. Kalau guruku menjelaskan, ya, apa sih bedanya itu? Jadi begini, sirot itu aku nggak usah tulis ya, karena panjang ya. Aku bacakan saja. Sirot itu wasilah rububiyah, ya, jalan atau sarana berupa aturan atau hukum, itu sirot. Ya, aku ulangi, itu wasilah rububiyah, jalan atau sarana berupa aturan. Yang dimaksud di sini ya hukum, aturan itu ya hukum. Itu sirot. Sementara sabil itu wasilah mulkiyah. Ini kajian berat ini, ya. Nanti kalau kita uraikan ini berat ini kajiannya, benar. Cuman kan aku bikin sesederhana mungkin supaya kamu gampang menerimanya, ya. Sabil itu wasilah mulkiyah, jalan atau sarana berupa mulkiyah, area teritorial, gitu. Kemudian torik itu wasilah ubudiyah atau uluhiyah, ya, yaitu jalan atau sarana berupa personal atau umat atau pejabat, gitulah, ya. Seperti itu uraiannya dari guruku. Dan aku mengkomparasi dengan informasi yang disampaikan oleh guru yang lain, ya. Artinya aku dapat informasi yang lain, tidak begitu menganunya, menguraikannya tidak begitu. Ada pendapat lain. Itu begini. Ya. Kalau sirot dan sabil ini itu dia metafisik. Jalan yang metafisik, bukan fisik. Metafisik. Ya, tahu metafisik ya? Di balik fisik itu metafisik. Ini jalan metafisik. Sirot, syabil itu metafisik. Sementara torik ini bisa dua. Bisa untuk fisik, bisa untuk metafisik. Nah, jadi aku dapat dua informasi, ya. Yang satunya seperti yang diuraikan tadi, ya. Yang satunya seperti ini. Sirot dan syabil itu untuk jalan yang metafisik. Kalau torik itu fisik, bisa metafisik bisa. Dia fungsi ganda. Itulah ya. Makanya ada torikoh, misalkan torikoh sidikiyah, torikoh kodriyah, ada bilang torikoh kodriyah naksobandiyah, ada torikoh uluhiyah, ada torikoh tetem bengek wis sakarepe wis mau torikoh apa sakarepmu. Itu jalan. Kalau aku menyimpulkan sih itu jalan menuju Allah. Nah, ini bahasanya bahasa filsafat, ngeri-ngeri sedap. Jadi jangan kamu bayangkan itu jalan seperti kamu melintas ke jalan Sudirman, kamu melintas ke jalan Diponegoro, jalan Melati, jalan Gagak, jalan Mawar, enggak. Ya. Ketika torik itu bergabung dengan yang bukan seperti tadi. Ini kita mulai belajar yang namanya konteks. Lihat konteksnya. Lain konteks, lain makna nanti. Ya. Namun demikian,
Torik juga bisa fisik. Ya kalau di Arab sana ya jalan apa gitu, aku nggak pernah ke sana sih ya. Nama jalan itu dia pakai torik. Seperti tadi jalan Melati, jalan misalkan King siapa gitu. Ya kalau King itu bahasa Inggris sih ya. Ya nggak tahu, aku belum pernah ke Arab sih. Nggak tahu nanti kalau ada rezeki dari langit ya. Bisa umroh atau bisa naik haji. Sekalian minta rumah di sana, minta studio yang bagus. Ya. Aku belum pernah ke sana, tapi yang informasi aku benar, ya, informasi yang aku terima, torik itu bisa untuk fisik, untuk jalan-jalan ini, jalan yang kita lihat ini, ya, jalan yang kita lalui, ya jalan-jalan secara harafiah, bisa jalan secara metafora, bisa fisik, bisa metafisik. Tapi kalau sirot dan syabil itu mesti metafisik. Ya, itu loh bedanya. Ya. Ya. Jadi harus paham. Sekarang kita akan pahami apa subul itu, jalan apa? Apakah dia jalan fisik? Ini jadi masalah. Ya. Apakah dia akan jalan fisik? Makanya aku bilang tadi, aku nggak bisa menjelaskan langsung ke sini. Harus naik dulu. Nanti turun lagi. Di atas 12, di bawah 12. Ya. Ini tadi yang ke-10, ayat yang ke-10. Ya. Begini dia bilang, dan menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Apa itu petunjuk itu? Tahtadun. Ya, petunjuk. Lah, ujung-ujungnya petunjuk, jalan petunjuk. Ini ada, nampak sini? Ini ada jalan, nanti terusannya petunjuk. Nih. Ini kira-kira jalan-jalan harafiah atau metafora ini? Jalan hubungannya petunjuk. Hati-hati. Ya. Maka aku menggunakan, ya, aku berbeda dengan guruku, tapi itu biasa. Ya. Aku ambil informasi yang lain. Ya. Jalan ini bukan jalan harafiah. Ini jalan metafora karena dia berujung dengan petunjuk. Bukan marka jalan loh ya, bukan petunjuk jalan juga loh ya. Yang Cirebon ke sana, terus Kuningan ke sana, terus nanti apa? Semarang ke sana, bukan itu. Bukan. Ini jalan metafora karena ini ujungnya petunjuk. Ya, oke. Jadi syabil seperti tadi, metafisik. Syabil itu jalan, subul itu jalan-jalan. Jalan-jalan nih yang memberikan petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Kepada keselamatanmu. Ya. Jadi dia nanti bisa berupa apa? Ya aturan. Orang Islam itu kan makan itu juga diatur, bukan semua kamu makan. Haram itu kan ada dua, haram secara physically dan haram secara hukum. Babi itu haram secara hukum, meskipun kamu beli pakai uang kamu sendiri, kamu makan ya tetap aja haram. Ya. Nanti ada sapi itu secara hukum dia halal. Secara physically dia haram, tapi secara hukum ya tergantung. Kalau sapinya kamu beli pakai duitmu sendiri ya halal, kalau sapimu nyolong ya haram. Gitu loh. Kalau otaknya itu tahu halal haram itu makan tuh diatur, mulutnya itu diisi yang halal-halal saja. Akhirnya apa? Nggak ada ceritanya orang mau korupsi. Karena itu nanti satu genggaman, satu emploan orang Jawa bilang, satu puluhan. Itu 40 hari sholat tertolak. Orang dia sholat aja belum tentu keterima, dia sholat itu loh belum tentu keterima. Ini sudah jelas dia sholat ditolak karena masuk ke dalam cangkeme itu, cocote itu barang haram. Makanya kalau kamu Islam, di samping halal ada yang toib juga. Terutama ingat, haram itu bisa haram secara physically, bisa haram secara
apa ya, secara yuridis, secara hukum. Kalau orang ngerti gini nggak mau dia jadi korupsi. Untuk apa? Dapat uang korupsi, itu uang ini mau dikemanakan? Dibelikan beras dimakan sama anak istrinya, keluarganya, sama saja dia memasukkan bara api ke mulut anak istrinya itu. Tapi kan orang beragama hanya sebatas KTP-nya beragama, ya sholat, puasa ya puasa, tapi tidak diaktualisasikan bagaimana dalam kehidupannya. Jadi sekedar formalitas saja. Itu bikin negara ini rusak, banyak korupsi. Koruptor sana, koruptor sini. Ya. Itu tadi aku berbicara tentang jalan, ya. Itu petunjuk ujung-ujungnya. Maka aku tidak memahaminya jalan ini secara harafiah. Dia metafora. Karena dia menunjuki kita. Nanti aturan main itu jalan itu, ya. Di dalam Islam itu kan banyak jalan, banyak aturan, banyak petunjuk. Mau makan ada aturannya, ada petunjuknya. Mau tijaro, berdagang, itu ada aturannya. Mau ngangkat anak itu ya ada aturannya. Kita nggak boleh punya anak angkat terus itu dinisbahkan ke nama kita, nggak boleh dalam Islam. Mau ngelamar itu ya ada aturannya. Kita nggak boleh ngelamar gadis yang dilamar orang lain. Banyaklah aturan-aturan, banyak jalan-jalan. Itu petunjuk kita kepada mencapai keridhaan Allah, begitu ya. Oke. Tadi menetap di bumi sudah ya. Jadi nggak ada orang menetap di langit sana nongkrong tidur sana nanti turun, nggak ada. Ya. Sekarang yang 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran, kadar itu ukuran, sepertinya itu lebih tepat aku katakan bukan maksimal, bukan minimal. Dalam dunia teknik itu ada maksimal, ada minimal, tapi ingat ada yang optimal. Optimal itu sesuai kebutuhan seperti ini. Dan yang menurunkan air langit ini pakai bikodar. Kodar itu menetapkan, menentukan sesuai ukuran gitu loh. Oh sudah kodarnya, sudah ketetapan menjadi yang harus dia tanggung gitu loh. Kalau kodarnya jadi orang kaya ya enak ya. Kodarnya jadi orang kiri ini. Ya, kodar itu ketetapan, sudah ditetapkan gitu. Tapi kan harus usaha dulu. Jangan gue melarat, gue kira ya. Kenapa sudah ditetapkan? Nah, lu malas. Lu usaha dulu, nanti setelah usaha biarkan doamu itu dan takdirmu itu bertarung di langit sana mana yang menang gitu. Karena kodar itu ketetapan itu bisa dirubah dengan doa gitu. Ya tapi ya usaha gitu. Jangan kenapa kamu kere? Sudah kodarnya. Ya goblok kamu. Tapi bicara kodar itu memang misteri ya. Enggak semudah itu. Oke, itu bukan menu utama kita ya. Tapi yang jelas di sini menurunkan air ya sama langit itu gini. Kalau kebanyakan kan kita kebanjiran gitu loh. Kalau kurang kita ya kekeringan, kekurangan air ya tanaman, tumbuhan, kita mau minum, mau mandi, repot. Jadi yang optimal gitu ya. Kodar itu menurunkan air, menurunkan dan yang seperti demikian. Ya, ini kalau terjemahannya begini, terjemahan perkataannya ya. Maka kita masuk ke terjemahan yang sudah jadi aja. Dan yang menurunkan air dari langit secara optimal gitu ya. Kalau di sini menurut ukuran. Ya, jadi sesuai kebutuhan gitulah ya. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang tandus, yang mati, tanam-tanaman tumbuh ya. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Dari apa? Dari kubur ya, itu yang namanya kiamah, bangkit, dibangkitkan. Kita sudah berulang-ulang kali ya. Sa'ah jangan diartikan kiamah. Sa'ah dulu baru kiamat. Kita kadang-kadang lagi kiamat ini. Lu mati aja belum kiamat. Lu mati dulu baru kiamat. Karena kiamat itu artinya kebangkitan. Kapan Islam kiamah? Lah kalau otak lu goblok-goblok kapan bisa kiamah? Kapan bisa bangkit?
Kita harus memberikan edukasi yang cerdas kepada generasi-generasi Islam supaya bisa Islam itu kiamah, bangkit, gitu loh. Menyongsong kejayaannya. Gitu loh. Kalau belajar aja geblek ya mana bisa. Oke. Sekarang yang ke-12. Nah ini, ke-12 ini. Ya. Di situ ada kholakol, ada ja'al, ya, ada menciptakan dan ada menjadikan. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, ya tidak masalah, ya benar. Jadi semua itu diciptakan berpasang-pasangan. Kembali tadi itu, kalau kodarmu kere ya kamu sikapi dengan bersabar, kalau kodarmu kaya ya disikapi dengan bersyukur gitu aja wis ya. Karena berpasang-pasangan, ada kere ada kaya. Kalau semua kaya siapa yang mau disuruh? Lu mau nyuruh, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue? Sama-sama punya duit. Kalau semua kere nggak ada yang kaya, siapa mau bayari? Kan nggak ada. Jadi kere dan kaya itu pasangan ya. Ya banyak lagi sih ya, laki perempuan siang malam, apalagi ya, tertawa dan menangis. Ya, banyak-banyak lah ya, berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Itu tidak masalah ya, memang itu sunatullah. Tapi yang jadi masalah begini, dan menjadikan kapal untukmu. Diksi menjadikan itu pakai ja'al, menjadikan kapal untukmu. Ini yang meresahkan dari saudara kita yang di Klaten. Dia menanyakan, memangnya kalau bahasaku, makanya judulnya kapan Allah bikin kapal. Kadang-kadang kapal, kadang-kadang bahtera ya. Di sini kapal, nggak tahu di tempatmu. Yang menjadikan kapal untukmu. Dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Di situ muncul diksi kapal. Muncul diksi hewan ternak. Dari mana? Kapal itu dari fulki. Hewan ternak itu dari mana? An'am. Nah. Otaknya teman kita yang cerdas tuh bertanya, masa iya sih Allah tuh bikin kapal, bikin bahtera, memangnya punya galangan? Ya, ini yang gue bilang tadi. Terjemahan-terjemahan itu harus dibenarkan kalau dia tidak benar. Ya, kan ini menjadi tanda tanya. Karena diksinya dalam narasi itu jelas menjadikan kapal untukmu. Kapan Allah pernah menjadikan kapal? Kalau otak kita berkembang lagi ke dunia industri, kapan Allah punya galangan kapal, punya pabrik kapal gitu loh. Sesuatu yang Allah jadikan itu mesti tidak berhubungan dengan industri. Kapal itu berhubungan dengan industri. Artinya itu ada karya manusia terlibat di dalamnya. Ya. Gimana ini menjadi kapal dan untukmu? Kapan Allah menjadikan kapal untuk kita? Coba. Ya. Nah, guru Al-Qur'anku memahami kapal itu secara metafora. Jadi guru Al-Qur'anku tetap setuju bahwa fulki itu diterjemahkan kapal. Kalau aku tidak setuju. Kalau itu dipahami diterjemahkan kafal fulki itu. Ya. Tidak setuju. Ya, dan kenapa? Kalau kapal di situ dipahami secara metafora, maka hewan ternak itu pun mau tidak mau, suka tidak usah harus dipahami metafora. Nggak ketemu. Ya, logika kalimat itu tidak ketemu, jadi rusak. Karena nggak bisa bahteranya dipahami secara metafora, lalu hewan ternaknya, an'amnya dipahami secara harafiah, tidak ketemu. Itu yang aku tidak setuju. Tetapi sekali lagi, hubunganku dengan guru-guruku itu sangat baik. Meskipun tidak setuju, aku tetap menghormati sebagai guruku, dan guru-guruku juga tetap menyayangi aku sebagai muridnya, gitu. Dan sudah ada saling memahami. Aku orang yang nggak bisa diformat. Jangan memformat aku, karena aku akan memformat diriku sendiri berdasarkan informasi yang aku terima dari guru-guruku. Berkali-kali aku bilang, guru itu sebatas informan, memberikan informasi ke kita. Tanpa jasa guru kita tidak tahu
Informasi itu kan mengalir dari guru, dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ditarik nanti ya bermuara ke bukan bermuara, berhulu. Kalau muara itu kan ke bawah, berhulu ke, bersumber ke Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi aku bukan tipe yang orang Madura bilang norok buntek ngikut aja ya. Guru kan juga bisa salah gitu ya. Oke, aku ndak setuju. Alasanku, kalau bahtera itu dipahami secara metafora, maka mau tidak mau an'am ya, itu yang binatang ternak itu juga harus dipahami secara metafora. Lah kalau an'am itu dipahami secara metafora, hewan ternak itu ya, itu kan jadi nggak kena, jalinan kalimatnya jadi kacau ya, jadi kacau. Maka aku tolak gitu ya, aku tolak. Artinya aku nggak setuju fulki itu, nanti ada fulki ada an'am ya. Ini sudah ya, aku hapus ya. Aku hapus. Nanti di sini di yang ke-12 itu ada fulki, ada an'am. Di sini ya. Ada fulki. Ya, kamu lihat diksinya, ada an'am. Ya, an'am. Sebentar, ada 12, ada fulki, ada an'am, double A. Ini A-nya 2 ini ya. Am. Ini di situ diterjemahkan ada yang kapal, ada bahtera, ini kapal. Ya, sebetulnya bahtera juga bisa. Di sini dia menjadi hewan ternak atau ya hewan ternak. Hewan ternak. Gini. Aku ndak, kalau guruku setuju dengan terjemahan bahwa fulki itu diterjemahkan kapal. Memang sih fulki itu bisa diterjemahkan kapal. Nanti di seri 1 ya, Le ya. Ini seri 1. Ini sudah berapa lama? 50. Oke, 1 jam aja ya. Berarti kurang 10 menit ya. 10 menit. Oke, coba aku selesaikan ini dulu. Fulki itu memang bisa diterjemahkan kapal. Bisa. Ya. Ini an'am itu diterjemahkan hewan ternak juga bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi kan ada yang namanya logika kalimat. Kalimatnya itu terkenal nggak? Masuk nggak kalau fulki itu menjadi kapal dan an'am itu saya diterjemahkan hewan ternak? Itu masalahnya. Ya. Kena enggak? Nah, kalau menurutku kalau ini diterjemahkan secara apa yang tertulis bahwa fulki itu kapal, terus an'am itu hewan ternak, enggak masuk, enggak kena, dan orang akan bertanya, memangnya Allah itu punya galangan kapal tuh bikin kapal, kan jadi begitu. Nah, sekarang kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau kapal ini dipahami secara metafora, maka ini menuntut tuh dipahami secara metafora. Lah kalau hewannya dipahami secara metafora, rusak itu jalinan kalimatnya. Itu loh. Ya. Ini aku ingin membuktikan kepada kalian, aku ini bukan orang yang pinter lisanul Arabian loh ya. Jangan kamu anggap aku ini, enggak, aku ini masih belajar. Ya. Aku ini masih belajar, tetapi aku enggak main-main. Ketika mencari kebenaran, aku kata per kata itu aku kejar, itu artinya apa. Alhamdulillah, Gusti Allah menganugerahkan aku guru-guru yang cerdas-cerdas semua. Kalau di samping nanti beda pendapat dengan guru itu kan hal lain. Tapi guru-guruku itu orang yang qualified semua. Ya. Seperti itu. Aku enggak tahu, tapi ketika aku seperti kemarin kita membahas tentang sholawat, kan ada di seri-seri awal aku tunjukkan betapa kami berkumpul, semua kamus dihadirkan, sholawat itu artinya apa sih? Sampai menemukan satu kesimpulan, mendukung. Ya, jadi nggak seperti yang umum. Makanya kajian-kajian kita ini anti mainstream.
Kita merubah paradigma yang sudah diterima sebagai kebenaran. Oh, itu nggak benar, yang benar begini loh. Dan itu nggak gampang. Nah, makanya ustadz-ustadz yang sudah gelarnya doktor yang katanya dari luar, bahwa ya ini diurusi gitu loh. Terjemahan ini sudah benar enggak? Jangan yang sudah mapan, yang enggak masalah bikin masalah lagi. Yang haram lah yang inilah, yang haram lah yang itulah. Dibenturkanlah budaya sama agama. Ya. Kan ini yang lebih bermanfaat ini loh. Katanya doktor. Kalau cuma membenturkan agama dan budaya nggak perlu dokter gitu. Aku aja bisa. Gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang heran juga. Tapi gitu ya, banyak yang mengikuti. Kalau kajian tuh lihat tuh yang ngikuti banyak. Ya, oke. Sekarang yang ke-12 ya. Ke-13 sekarang. Kita akan selesaikan sampai yang ayat berapa tadi ya? Sebentar. Sampai ayat yang ke-14 ya. Sampai ayat yang ke-14 kita selesaikan. Sebentar, semoga waktunya cukup. Ya. Sampai ayat yang ke-14. Oke. Tadi yang 12 sudah ya, yang dipertanyakan intinya kan 12 ya. Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Kalau otaknya cerdas bertanya, masa Allah bikin kapal? Ya, memangnya Allah punya galangan kapal. Ya. Oke. Itu ya, terus 13. Agar kamu duduk di atas punggungnya. Nah, ini. Duduk di atas punggungnya itu mau tidak mau kata diksi An'am, ternak, itu dipahami secara harafiah. Karena dia otaknya si penerjemah ini sudah memahami ternak An'am itu jadi punggung, jadi numpak jaran, numpak kuda, numpak apa menele, unta. Bayangannya gitu dia waktu menerjemah. Karena An'am itu binatang ternak. Hati-hati. Karena apa? Di yang awal tadi, di yang 9 tadi sudah aku ingatkan. Ini konteks berbicara tentang bumi, tentang langit. Ngapain tiba-tiba nyelonong kapal, nyelonong binatang ternak? Itu sudah ndak logis. Kita kan Islam rasional. Ya. Oke, yang ke-13, agar kamu duduk di atas punggungnya. Nah, jadi gini, numpak kuda, numpak onta gitu ya. Logikanya begitu, ke sana dia. Karena binatang ternak dipahami secara harafiah ya, ternak temenan. Karena tidak bisa. Makanya benturan ketika kapalnya dipahami metafora ternaknya harafiah itu tidak benar itu. Apalagi dalam satu konteks satu ayat ya. Oke, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhan apabila kamu telah duduk di atasnya ya, dan telah menundukkan, dan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Ya. Jadi kacau kalau ini binatang ternak, padahal kalimatnya begini ya. Agar kamu duduk di atas punggungnya. Nah, berarti kan dipahami binatang ternak berarti punggungnya onta misalkan lah ya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya onta. Dan agar kamu mengucapkan subhanallah itu sebetulnya bukan maha suci ya, maha aktif. Jadi Allah itu tidak tidur. Ya, makanya Yesus itu bukan Allah karena dia tidur. Di kapal itu kan dia tidur. Ketika kapalnya mendapat ombak dibangunkan oleh para muridnya, dia bangun. Yesus itu tidur, itu gampang. Untuk melihat Yesus Allah atau tidak itu gampang dari perilakunya saja. Karena di Perjanjian Lama ditulis penjaga Israel itu tidak tidur gitu. Ya, panjang itu ceritanya nantilah ya. Yang jelas subhanallah itu bukan maha suci ya. Di sini maha suci itu maha aktif, Allah maha bergerak. Jadi Allah itu tidak pasif gitu loh ya. Nanti kalau itu kita bahas tentang pertanyaan Kanjeng Nabi Musa yang mengatakan kenapa engkau tidak tidur ya Allah gitu.
Bagus tuh ceritanya, kapan lah kita bahas ya. Oke, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kamu. Menundukkan apa? Menundukkan hewan ternak. Coba. Kok menjadi dangkal kan? Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Masa sih kamu untuk menundukkan hewan ternak aja perlu Allah turun tangan? Jadi kacau pemahamannya. Yang terakhir, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami, kepada Tuhan kami. Selesai. Ya, ayat dari yang nomor 9 sampai ke 14 sudah selesai. Aku paparkan begitu duduk permasalahannya. Ya, Az-Zukhruf 43:12 yang kita bidik ya, seperti tadi yang aku jelaskan ya. Menjadikan kapal untukmu. Apakah fulki itu hanya artinya kapal? Apakah an'am itu artinya hewan ternak? Karena apa? Aku sudah ajarkan sama kalian yang namanya polisemi. Hati-hati. Polisemi atau makna ganda. Inilah yang diingatkan dalam Quran surat ketiga Ali Imran, nomor ayatnya 1 jam sudah. Nomor ayatnya kalau nggak 7, 9. Ya, tentang mutasabihat dan mukamat. Hati-hati ketemu yang mutasabihat. Kamu lihat tadi, kalau Ali Imran kalau nggak 7, 9, lupa aku. Ya. Polisemi itu artinya bukan tidak jelas, tapi makna ganda. Makanya dibutuhkan kecerdasan untuk menentukan ini makna yang mana. Kita nanti harus memeras kecerdasan kita. Fulki ini punya banyak makna. Nanti makna yang mana yang cocok untuk Az-Zukhruf 43:12. Begitu juga An'am. Sekali lagi aku ingatkan, fulki memang bisa diterjemahkan kapal dan banyak. Nanti ayatnya aku tunjukkan. An'am juga bisa hewan ternak. Tapi kalau fulki dan hewan ternak digunakan, kalau fulki kapal dan hewan ternak an'am itu dimasukkan ke dalam terjemahan ini, bubar, konteksnya menjadi amburadul ya. Maka dia harus diterjemahkan apa? Tunggu besok di seri kedua akan aku jelaskan untuk kalian semua, karena kalau aku lanjutkan nggak cukup, ini sudah 1 jam ya. Karena apa? Ini polisemi, sudah diingatkan kita, hati-hati. Coba sih aku tapi sudahlah, kamu cari sendiri. Yang jelas itu surat Ali Imran ayatnya 7 kalau nggak 9. Mana Al-Quran deh? Oh sini, ini sebentar deh. Aku lihat ini aja. Ali Imran surat ke 7. Ya betul, yang ke-7 bukan yang ke-9 ya. Surat Ali Imran ke-7. Ini pun terjemahannya ini titik komanya ini bermasalah ini. Ya. Bermasalah. Karena kalau seperti apa yang tertulis itu seolah-olah kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Lah kalau yang tahu hanya Allah, ngapain diturunkan ke kita Al-Quran? Karena penempatan titiknya nggak tepat. Ya. Tapi intinya yang bisa aku jelaskan nanti ini kita bicarakan lain lah ya. Kalau nggak salah kan sudah bisa kita bicarakan dulu, sudah pernah. Ya, cuma nanti kita bicarakan lagi, tidak ada masalah. Ya. Yang jelas di sini mengalami polisemi. Itulah yang dalam Al-Quran disebut dengan mutasabihat, lawan dari mukamat. Hati-hati ya, insya Allah karena ini kan masih masih Idul Fitri, jadi harus gigi 1 dulu, gigi 2 besok, gigi 3, gigi 4 tancep besok. Oke, itu dulu dari aku ya. Semoga ini menjadi trigger kalian untuk belajar, untuk mencari jawabnya. Nggak apa-apa, kalian cari dulu jawabnya ya, sebelum aku menjelaskan besok di seri kedua. Tidak apa-apa, nanti tulis di komentarmu ya. Oke, di situ dulu ya. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda setuju like, tidak setuju dislike, tinggalkan, tidak ada masalah.